Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid. Marilah kita simak bersama-sama. Hakikate sebenare kiblat iku ingkang pundi? Kita akui atau tidak bahwasanya setiap umat beragama punya kiblat masing-masing. Kiblat itu apa? Lambang. Kiblat itu lambang atau bisa dikatakan patokan. Apa patokan bahasa Indonesia nih, Pak? Ya perkara sing didep lho, ngoten lho. Kiblate wong Islam berarti Ka'bah. Kiblatnya orang selain agama Islam beda-beda. Apakah ini yang disebut kiblat yang sebenarnya? Bapak Ibu berkenaan dengan hal itu, monggo dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 150 terkait penghadapan kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dimanapun Anda mengarah, dimanapun Anda keluar, Muhammad, dari arah manapun kau keluar, ya fawali, hadapkanlah wajhaka ing wajah siro satrol masjidil haram ing arahe masjidil haram. Artinya apa, Pak? Dari penjuru manapun secara syariat jenengan sholat wajib fawali wajhaka satrul masjidil haram. Masjidil haram kan masjid apa ya? Baitullah. Ka'bahnya di tengah-tengah masjidil haram. Dulu sebelum kiblatnya di Masjidil Haram itu di Baitul Maqdis, pundi Palestina. Baitul Maqdis niku nggih, Pak. Sing tahu mriko lho. Zaman Rasulullah dipindah Allah Masjidil Haram. Artinya secara syar'i yang ada di utara Ka'bah sholati ngadep ke selatan. Yang di timur Ka'bah seperti Indonesia menghadap ke barat. Begitu seterusnya. Muhammad, dari mana kau keluar? Fawali wajhaka sadrul masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Iku syariatnya, Pak. Mungkin tahun 2004, Pak, saya buktikan
kiblat itu dari apa bahannya? Nggih kula demok, kula lus. Setahu saya loh ya. Itu batu. Tukon jenengan. Onde-onde apa ya? Gak eruh aku. Sing jelas saya buktikan sendiri Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Kula pegang itu atos. Entah keramik, entah saya nggak tahu Pak, entah batu. Perasaan saya batu. Apakah ini yang disebut kiblat yang sebenarnya? Bapak Ibu, mengapa umat Islam di berbagai penjuru dunia itu sholatnya menghadap kiblat itu? Karena syariatnya lambang, punjer, patokan, cara wong Jawa, titiknya di situ. Ini Islam secara syariat sudah menata supaya umat Islam itu menjadi umat wahidah, satu, tidak berpecah belah terkait masalah kiblat. Cuman yang sebenarnya yang disembah itu yang mana? Wa haitsuma kuntum, wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kau berada, ya fawallu, mongko arahkanlah, condongkanlah kamu sekalian wujuhakum ing wajah kamu sekalian satrohu ing arah ini. Apa? Masjidil Haram. Ini nanti saya membahas Masjidil Haram atau kiblat secara hakikat, biar umat Islam itu tidak menyembah batu hakikate. Mengapa Nabi Muhammad diperintahkan untuk condong terhadap Masjidil Haram, menghadap wajahnya, dan umat menghadap wajahnya? Li alla yakuna linnas alaikum hujjatun illal ladzina dzalamu minhum. Di situ krono arae diperintahkan untuk menghadapnya. Tidak ada alasan bagi manusia supaya tidak menentang. Jadi biar nggak pecah Pak. Umat Islam itu biar tidak terpecah belah. Nanti di Mekah ada Ka'bah, terus di Mojokerto no Ka'bah, lah terus ya apa? Maksud daripada li alla yakuna linnas alaikum hujjah, supaya tidak terpecah belah, jadi satu secara syar'i. Tapi ilal ladzina dzalamu minhum, kecuali mereka yang dolim. Wong sing dolim iku wong sing ndi? Cara syariat jelas. Orang yang tidak mencondongkan dirinya terhadap kiblat di Masjidil Haram, syariat. Saya tidak menuduh agama lain, tidak.
Oleh sebab itu fala takhshawhum, mongko ojo ojo wedi sira kabeh hum ing mereka alladzina dzalamu, tetapi wakshauni do wedi sira kabeh ni ing ingsun aku Allah. Oleh sebab itu janganlah kau takut terhadap orang-orang dolim tersebut yang tidak condong terhadap terhadap kiblat di dalam Masjidil Haram. Tetapi wakshauni, takutlah kau padaku, kata Allah. Bentuk takut jenengan taat condong terhadap kiblat di dalam Masjidil Haram, syariat isi. Kalau kau mau seperti itu, wali utimma, dan ku sempurnakan, kata Allah, nikmati ing nikmat ingsun alaikum terhadap kamu sekalian, wala'allakum tahtadun, supaya kau mendapatkan petunjuk. Pun iku syariate. Tapi disadari atau tidak, wahai manusia, terima atau tidak Anda semuanya, kita sebagai manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani saja, akan tetapi juga rohani. Urusan jasmani, kiblat sampeyan iku menghadap batu, monggo, Ka'bah lah Pak. Di dalam Masjidil Haram, monggo. Itu secara syariat memang ditata supaya hujjah, hati satu poros. Tapi ruhaniyahmu harus tahu sebenarnya kiblat yang di dalam Masjid Haram itu yang mana. Masjidil Haram ini Bapak Ibu secara hakikat adalah jagate hati. Ini tempat masjid itu, kalau boleh saya katakan Baitullah. Ini Masjidil Haram atau Baitullah, rumah Allah, itu bukan sebuah fisik seperti masjid-masjid pada umumnya, bukan. Perlu diketahui. Biar ruhaniyah jenengan kali kula setiap saat dan waktu itu enggak menyembah Allah, perkara selain Allah. Makanya saya tega-tegakan demi umat, sekalipun saya dibenci, dicaci, enggak ada masalah. Bagi saya enggak ada masalah. Aku tambah seneng kok tinggal. Saya tambah suka ditinggal umat, tambah senang. Dengan dasar tidak percaya lagi dengan ajaran tauhid, bahkan Anda membenci, tidak akan pernah ku benci. Tidak, kalau tambah senang. Sebab dengan bentuk bencian Anda, secara otomatis saya dijauhkan Allah dari Anda. Tatkala aku dijauhkan dari Anda oleh Allah, itu bentuk keringanan saya. Nyun sewu, cara akal jenengan
gendong wedhus sak pintal kali gendong kapuk sak kilo abot pundi, Pak? Abot sapi sak pintal nggih, wedhus sak pintal nggih. Terus dikongkon melaku. Playune banter pundi? Sing nggo kapuk sak kilo, yang mikul kapuk sak kilo dengan kambing satu pintal. Aku yakin lebih cepat yang mikul satu kilo. Tetapi kasih sayang Allah yang tak terbatas, yang dilemparkan terhadap makhluknya untuk innahu minhu lakum nadhirum mubin, menyampaikan pitutur ini. Jadi bagi saya tak tegel-tegel nih, tak sampai tak betah-betah nih. Demi umat ini setiap saat dan waktu, biar ruhanianya tidak menyembah selain Allah. Pundi yang dimaksud kiblat yang sebenarnya itu? Muhammad, dari mana kau keluar? Condongkan hatimu terhadap arah Masjidil Haram. Itu urusan ruhannya hati, Pak. Jadi Masjidil Haram itu adalah jagati ruhaninya. Dan ini tanpa batas. Dan di dalamnya ada wujudnya Allah. Dalam surat Al-Qaf Allah dawuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu. Itu maksudnya di Masjidil Haram. Hakikat Masjidil Haram adalah hati, jagatnya hati panjenengan. Apakah hati yang dimaksud di dalam tubuh jenengan? Bukan. Kalau dimaksud hati dalam tubuh jenengan, maka Ihya berbicara Imam Ghazali. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging itu benar, benarlah semuanya, baguslah semuanya. Jikalau daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apa segumpal daging itu? Wahuwa al-qalbu, hati. Tapi bukan hati yang seperti hatinya ayam, hatinya kambing, sapi yang kemarin jenengan dahar itu. Bukan. Al-qalbu ay ar-ruh. Niki bab masalah ar-ruh. Itu ekstrim, Pak. Ekstrim banget. Tapi tetap saya sampaikan. Di dalam jagatnya hati yang disebut Masjidil Haram, wajib si ruh itu menghadap urip di dalamnya. Wajib. Itu maksudnya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Arahkan ya wajahmu Muhammad, wajahnya ruh, Pak, bukan wajah jasad ini. Kalau secara syariat wajah jasad. Kalau secara hakikat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu Muhammad, wajah ruhmu
satrul Masjidil Haram, terhadap arah Masjidil Haram, karena kiblatnya di Baitullah, karena Allahnya lebih dekat daripada urat leher jenengan. Terus piye carane menghadapkan? Nek cara syariat, umpama sampean sholat miturut fikih, waktu sholat tolah-toleh namburi kan batal ya, ngoten Pak nggih. Karena wajahe mboten fokus, condong terhadap Ka'bah. Sama. Hati kita tatkala sholat kok tolah-toleh perkara donya, masya Allah, batal sholat sampean. Hakikatnya lho ya, bukan syariah. Niki wis gak batal maneh Gus. Bentau bayi ngoten. Setiap sholat hati iku noleh, masya Allah, luput bojo anak tidak, pekerjaan, macam-macam. Udah, berhentilah Anda melakukan sholat yang seperti itu. Berhenti. Artinya berhenti, harus ada revolusi, perubahan keadaan wajah panjenengan, wajah panjenengan. Mana wajahnya ruh? Ihsan, rasa yang benar, imanul haq, iman yang benar yang disebut ihsan. Iman itu rasa, artinya sambung nopak rasa ambek urip ning awak sampean dan atau di depan jenengan. Allah sudah berkata, Al-Baqarah 115, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Arahkan ke situ. Berarti jenengan harus nyambung noroso menyang urip. Prakteki ya napa? Ngeten. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Para nabi, para rasul, para kekasih waline Allah dan mereka-mereka yang mengikuti beliau itu ketika berdiri atau duduk atau berbaring melepaskan akal ini dari urusan dunia, disertai hati jenengan ini pelepasan faktulu anfusakum, melepaskan rasa iman keakuan kita yang sholat, melepaskan keakuan kita yang bisa sholat, yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Rasa pangrasa dalam diri kita sebagai hamba yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepas. Ini caranya. Berarti jenengan harus memfungsikan zikir sirul asrar di tahapan su'aul basirah. Harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam hatimu setelah melepaskan rasa keakuanmu yang bisa berdiri
secara otomatis nanti dalam hati jenengan muncul keakuannya Allah, hidup urip dalam dirimu yang melaksanakan. Pertama yang menguasai, otomatis yang mendirikan Anda, merukukkan Anda dan seterusnya. Pada akhirnya yang melakukan. Asalnya muraqabah su'aul basirah. Jenengan sudah merasa kalau Allah dekat, Allah yang ada kehadiran dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Terus asah ini. Nanti yang tadinya jenengan ada punya iman, aku gerak sebab digerakkan Allah, aku sampai lepas pun gak ada. Akhirnya yang bergerak hanyalah Allah, akunya Allah itu. Ainul Basyirah. Kalau jenengan sudah di wilayah ini, maka inilah yang dimaksud fawalli wajhaka, arahkan Muhammad wajah ruhmu syatrul Masjidil Haram ke kiblat yang sebenarnya adalah hidup. Yes. Nggak bisa gak mengarah, Pak. Mesti mengarah. Ya inilah Rob yang dimaksud secara umum, Tuhan wujudnya. Ini persoalan ruhania, Pak, bukan jasmania. Persoalan ruhania. Dan inilah yang dimaksud wabtaghi atakallah, tentang akhirat. Mohon maaf, bekal akhir wajib ini jenengan bawa, wajib jenengan dapatkan bekal akhirat, kebutuhan akhirat, yaitu madepi ruh, wajah ruh terhadap wajah Allah. Inilah sebetulnya yang disebut bekal akhirat. Urusan dohir aktivitas apapun monggo, Allah tidak membedakan, terserah, sing penting illa liya budun. Niki ono cerita, beliau siapa itu kula lupa. Kalau nggak salah Imron apa Nabi Ibrahim, saya lupa. Ini ayatnya, Pak. Ketika orang tua dan anak masih hidup di dunia, dan orang tuanya mendidik anak-anaknya itu untuk ini wajah wajiyah, untuk mencondongkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Beliau dawuh ini, mata buduna mimbakti, anakku, ikutlah petunjuk apa wahyu yang diberikan padaku, yang kusampaikan padamu. Mana? Sembahlah Tuhan yang sebenarnya. Sebab saya masih ada di dunia, mata buduna mimbakti, jikalau aku ini sudah mati, apa yang kau sembah nanti? Mata buduna mimbakti, weh anakku, apa nak yang kau sembah setelah nanti aku mati? Itu bahasa beliau. Karena orang tua ini mendahulukan urusan akhirat.
Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Al-Qasas 77. Carilah bekal akhirat. Di depan loh Pak ini. Ayat ini meletakkan posisi akhirat itu di depan. Lalu wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagiamu di dunia. Pertanyaan dari sisi balago mantek, dari sisi bahasa, ada apa akhirat delengar di depan, diletakkan depan. Mengapa ayat ini kok gak yang dunia diletakkan dahulu di depan? Ini kita harus peka. Kebutuhan dunia penting Pak. Ngelak ya ngombe, lapar ya makan, dapat makan ya kita kerja. Gak bergantung tomak nang orang lain. Biasanya sing akeh tomake kiai-kiai Pak. Tahu tomak amen? Arep gak oleh apa manen jaluk, tapi ojo jangan dianggap seluruh kiai mboten, wonten kiai barseso maksud saya. Arep. Karena kiai barseso gak nyambut gawe. Ngelola yayasan. Santrine ribuan, Pak. Makanya ketika saat ketemu iblis, tomak kiai barseso iku Pak nyun sewu. Bisa sholat di atas banyu, di atas air. Jadi sajadai digelar di atas air, sholat di atasnya, tidak tenggelam. Tapi ketika saat melihat iblis sholat itu di atas daun, kaget. Waduh, iki luweh ekstrim. Akhirnya Kiai Barseso minta karomah yang lebih tinggi ke iblis itu. Iblis, piye bagaimana caranya aku bisa sholat di atas daun? Oh, gampang. Tapi kamu harus nganut aku. Bahasa syariat, tinggalan sesembahamu. Tinggalan sholatmu, tinggalan aktivitas umpama secara syariat ya. Sholat, zakat, poso, haji, wah ketinggalan. Hakikatnya tinggalan sesembah yang sebenarnya. Karena ingin karomah. Otomatis Pak, diajari oleh iblis karomah. Sebagian ulama mengatakan beliau itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ngapunten ingkang kathah. Urusan kebutuhan jasmani atau dunia saya nggak ngajarkan. Jenengan sudah tahu sendiri. Yang penghasilannya di pasar, monggo di pasar. Di sawah, ladang silahkan. Di tambak silahkan, di laut silahkan, di PNS silahkan, apapun silahkan. Tapi satu, jangan kau lupakan akhiratmu di situ. Terus caranya saya mendapatkan nilai akhirat bagaimana? Padahal iki kerja, padahal ini makan, mudah. Kembalilah pada surah Al-Baqarah tadi. Fawalli wajhaka
syatrul masjidil haram. Condongkan hati jenengan lewat rasa nyambung menyang urip ning awak sampean. Wis gampang. Lepasan dulu rasa pangrasa keakuan kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepas. Habis itu akan muncul dengan sendirinya dalam hati jenengan hidup kang sejati, Allah kang sejati, yaitu yang tidak bisa kami sebut namanya. Bila mana aku sebut namanya, ikut surat Toha ayat 14, innani anallah. Sesungguhnya saya itu Allah. Maksudnya ingsun yang muncul dalam diri jenengan ini bukan makhluk tapi Allahnya. Lah makhluknya lepas, nggak ada. Baik wujudnya, baik irodahna, kudrat, ilmu, hayat, sama basornya lepas. Inilah Pak yang dimaksud fawali wajhaka satrul masjidil haram. Di samping ayat iku Allah perintahkan terhadap Muhammad juga terhadap jenengan. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Lah ini. Niki ayat perintahnya terhadap jenengan kali kula. Dimanapun jenengan berada, apapun aktivitas jenengan, fawallu wujuhakum satroh, arahkan Pak wajah terus sampean terhadap wajah Allah, yaitu kiblat hakikate. Pundi Allah niki, dan ini tidak bisa dihijabi, ditutupi dengan apapun, nggak bisa, karena ini juga di dalam diri jenengan, ya di luar diri jenengan. Nggak ada sesuatu selain Allah yang bisa menutupi Allah, nggak ada, karena di sisi Allah selain Allah itu sudah tidak ada. Ciptakan dalam hati jenengan bahwasanya rasa wujud selain Allah itu hilang pun. Carane ya apa? Sing gelek, sing seringlah fastaqomu jenengan kali kula niki lepaskan akal dari urusan dunia, disertai hati lepaskan diri. Yang tadinya punya rasa ini itu lepaskan. Nanti akan maknyes dalam hati jenengan. Sambil terpejam lebih baik. Karena sampai nek terpejam, sampai tidak bisa melihat wujud selain Allah. Karena terpejam. Wujudnya bantal, wujudnya enggak ada. Tapi gelap. Tapi nanti dalam gelap itu ono padang. Ada keindahan. Sampai lihat kalau malam hari gelap, indah. Sampai lihat di atas bintang berkelipan, bulan, indah. Jangan takut dengan gelap, karena di dalam gelap itu ada terang. Jangan takut kemewahan dunia perkara selain Allah. Jangan takut. Itu bagian yang harus jenengan bawa. Sebab di dalam kegelapan selain Allah itu ada cahaya terang. Manakala jenengan itu fawali wajhaka satrul masjidil haram, mencondongkan wajah ruh jenengan pada wajah Allah di situ. Bon gini caranya. Jadi kiblat hakikate adalah Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Yang adanya itu lebih dekat daripada urat leher. Dan adanya juga wajahnya di depan jenengan.
Intinya beliau itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Untuk bisa menyatakan wujud nyatane Allah, maka wujud selain Allah tiadakan. Faktulu anfusakum. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Sebab umat Nabi Musa wedhus sapi perkara apa sak liyane Allah ana njero ati, mongko Nabi Musa ngomong, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kau itu sebenarnya mendolimi Allah. Kau menjadikan sesembah selain Allah dalam hatimu. Mana buktinya? Bittikhadikumul ijlah. Al-Baqarah 54. Dengan bentuk di dalam hatimu ada wedhus, ada anak sapi. Anak sapi kalau dibiarkan nanti jadi sapi. Nek wis dadi sapi, jare wong Islam bulan Dzulhijjah harus disembelih. Pak, sampean tumona sapi kuntek. Halo. Tumun? Padahal bendino niku nek ndi dibeleh, gitu. Tidak menunggu bulan Dzulhijjah. Sampean lihat pasar Krian, pasar Bandawi nombeleh sapi. Tapi kok gak entek-entek. Padahal sapi kalau melahirkan paling kathah 2. Kucing iki lho nyun sewu. Setahun manak pinten? Sak manakan pinten? Ora patek enek. Sampeyan gak usah mikir utek sampean. Gak nutut. Pondambek ngeten. Sampeyan lihat ikan yang di lautan yang luas sekali. Kok bisa besar-besar? Sinten sing makani, Pak? Gak mentas. Cara menungso makani iwak di situ, tapi kok saged besar, Pak? Lah, iki aja dienggo mikir, gak nutut. Pedhot-pedhot. Ngen-ngenen ning ati tafakkur dengan iman. Baru ketemu. Bapak Ibu hadirin, jadi untuk menyatakan wujudnya sing wujud, hilangkanlah sesuatu yang jenengan terko wujud. Siapa? Ya kita, makhluk ini. Sebab sepanjang selain Allah dalam hati kita ada iman itu wujud, ya niki sing nutupi ati sampean kali kula. Sehingga sampai kapanpun Allah tetap gaib, Allah tetap gelap. Sing padang, sing ketok, sing nyoto iku selain Allah. Ingat Pak, dalam surat Al-Isra ayat 72 kita menangis. Allah mengancam kita, barang siapa saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah, artinya Allah si peteng, gelap, maka di akhirat pun juga begitu kita. Kebalikannya, jikalau di dunia Allah itu sudah nyata, Anda sudah sampai tingkatan makrifat, sudah makrifatullah, maka di akhirat pun juga begitu. Anda akan tidak tersesat. Berarti roh itu tersesat dan tidaknya roh tergantung roh iku wis ketemu kiblat sak temene kiblat apa durung. Nek pun ketemu kiblat sak temene kiblat yang disembah tiap saat dan waktu, maka Allah dawuh tadi, wali utimma nikmati alaikum wala allakum tahtadun. Ku sempurnakan nikmatku. Apa nikmati? Ketemu Allah. Disempurnakan, Pak.
Berarti jenengan iki tidak hanya mendapatkan bagian dunia, lebih-lebih jenengan juga mendapatkan bagian akhirat. Kesimpulannya, kiblat secara syariat ya ning Mekah Masjidil Haram berupa batu kotak 4 itu. Secara syariat umat Islam wajib menghadap ke sana jasate. Lah ruhnya bukan menghadap kiblat batu itu, tapi harus menemukan kiblat yang sebenarnya kiblat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menggerakkan jasadmu. Dialah yang menciptakan jasadmu. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dalam diri jenengan, apakah melihat, mendengar, berucap, bau, apapun yang timbul dari itu sebetulnya datangnya dari Allah. Hati jenengan kali kula niki laksana patung sing ora iso apa-apa. Biar bisa apa-apa, Allahnya unjul no. Bahasa syariat dipasanglah wanafahtu dan kutiupkan rohku. Pun Bapak Ibu, kuncinya silakan jenengan secara jasmani sholat menghadap kiblat secara syar'i. Tapi hati jenengan harus menghadap pada hidup. Dan hidup gak jauh di Mekah sana. Dalam diri jenengan. Di depan diri jenengan. Makanya tadi saya katakan cara prakteknya, lepaskan akal dari urusan dunia, disertai dibarengkan hatimu melaksanakan sirul asror. Berarti lepaskan rasa pengakuan diri yang bisa sholat. Jenengan harus merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan, yaitu hidup. Karena hidup itulah Anda seakan-akan bisa berdiri, bisa rukuk dan sujud. Udah, ikuti ini walaupun jenengan sik muraqabah. Masih ada dua, masih ada yang menyembah dan yang disembah. Enggak apa-apa. Ikuti terus. Nanti jenengan akan masuk dalam wilayah yo aku iki sing nglakoni. Aku sapa? Aku Allah. Wis, iki makom mentok jami. Gendeng-gendeng Pak sampean ngenten. Pasti gendeng. Sing gendeng iku ati sampean. Gendeng nang Allah moh pisah. Moh pisah. Bila mana belum sampai di situ, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Jangan pernah kau tinggalkan dzikir sirul asrar, dzikir rasa itu tadi. Jangan, sekalipun dzikirmu itu belum sampai hudur keesaan Allah, gak apa-apa, teruskan. Teruskan. Karena aku sudah berjanji, kata Allah. Siapa yang di dalam hatinya ada harapan, keinginan untuk bertemu aku, kata Allah, maka Allah sendiri berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu mesti terjadi. Al-Ankabut ayat 5. Itu janji Allah. Tidak ada manusia sak jagat ikut ingin ketemu Allah, Pak, kecuali mereka yang merasa Allah dekat. Umat manusia seluruh dunia
tidak ada yang ingin bertemu Tuhan. Gak ada. Kecuali mereka yang merasa Tuhan itu sudah dekat. Iki makalah. Lah sukanya ketemu apa? Kesenangan, kemewahan dunia. Padahal Allah sudah katakan, wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Kamu akan ditipu oleh nafsumu lewat kesenangan dunia ini. Jangan kau ikuti nafsu dalam dirimu, ikuti aku. Ngoten, Pak. Alladzina yastami'unal qaula, mengikuti jenengan yang dos pundi ya Allah. Dengarkan ajaraku sing disampekno yang tak lewatno Muhammad. Alladzina yastami'unal qaula, akhirnya mereka lah Pak yang mendengarkan lalu beriman, tidak hanya beriman, wayattabi'una ahsanahu, mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam ilmu itu. Cara zikir bagaimana untuk sampai pada Allah, cara makan bisa ketemu Allah bagaimana, cara sholat bisa ketemu Allah bagaimana, petunjuk-petunjuk sudah dikasihkan. Tinggal jenengan ngelakeni mawon, ngelakoni maksudnya ya. Tinggal jenengan menjalankan aja. Kuncinya cuma satu, faktulu anfusakum. Wis lepasen rasa ning ana ati sampean sebagai makhluk sing iso nyapo-nyapo lan duwe nyapo apa-apa. Lepasen. Akhirnya kok muncul sing iso nyapo-nyapo iku urip. Sing duwe apa-apa iku urip. Walillahil masyriq wal maghrib, semua milik Allah. Jelas. Kita itu Pak diwurui nafsu, disuruh ngaku. Nah, disinilah persoalannya. Awal mula persoalan manusia itu semakin jauh pada Allah di sini, sehingga selalu terbiasa apa kata Allah yang di atas. Dek linci bedek kayak roh Allah nek ana ndukur. Padahal Quran itu enggak ada yang menyebutkan kalau Allah di atas jauh sana, enggak ada. Allah kalau berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, jikalau hambaku tanya ya terhadapmu tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Dekat tanpa senggolan. Wa nahnu, dan aku iku akrab, bahkan lebih dekat min hablil warid, dari urat leher. Nah, makanya bisa nyata wujud Allah iku dalam hati jenengan. Fanakan, lepaskan, buangan wujud kita sebagai manusia dengan cara dikira terus pun ikut tak. Mungkin lagi bimbing Allah piambak sampean. Khalwat itu Pak, dikir itu sing bimbing langsung Allah. Bukan mursyid menungso. Podo mursyid menungso sampean kalih kula niki sifatit tidak punya daya upaya apapun, la haula wala quwata. Ora enek ceritane makhluk iso nulungi makhluk. Mboten saged. Wong nulungi awake dhewe gak iso kate nulungi orang lah. Sama jejer rokok loro lho. Kangen nulungi situ-situ gak iso. Ya iki asline sampean. Lah sekarang bagaimana caranya di dalam diri jenengan iku muncul pangrasa yen sampean kali kula niki la haula wala quwata. Rasa sing tadinya iso ene iso begitu. Waduh. Yang tadinya merasa alim, merasa punya kehendak, merasa kuat, merasa hidup, merasa bisa melihat, merasa bisa mendengar, lepas. Cara
makane ya dikira terus Sirul Asrar. Baru kok ketemu. Oh, ngoten ta. Buangen anak sapi di dalam hatimu, he umatku, Nabi Musa. Caranya apa? Faktulu anfusakum, patenono dirimu. Bukan bunuh diri loh Pak ya. Ayatnya memangnya maknane bunuh diri. Faktulu podo matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54. Patenono, do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bukan bar ngaji mulih golek tampar bunuh, bukan. Kholwato, dengan bentuk memakai dzikir Sirul Asrar, pangrasa. Baru engkau bisa mematikan keakuan jenengan. Iki lho maksudnya wonten mriku. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik terhadap dirimu wahai umatku, kata Nabi Musa. Oh ngoten nah. Perintah faktulu iki fi'il amar Pak, menunjukkan jamak. Berarti sak temene atine wong iki akeh sing ora eruh kiblat hakikate, kebaan berhala, perkara selain Allah. Berhubung posisine umat ini hatinya itu menyembah selain Tuhan, ayat ini diturunkan. Asbabun nuzul faktulu anfus patenono kabeh iku. Ya wedhus, ya sapi. Patenono. Sama dengan gini, Pak. Berhubung omah sampean kotor, maka muncullah perintah dari orang tua kita untuk nyaponi Kok rumah itu bersih, gak mungkin akan muncul perintah membersihkan. Gak mungkin. Berhubung hati kita terkotori oleh perkara selain Allah, akhirnya jadi berhala kita. Maka faktulu anfusakum, bersihno bunuhun rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, yang apapun, yang bisa, yang memiliki, buang. Baru kok muncul rasa keakuane Gusti Allah. Pun niki mawon ingkang kula sampaiake, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Bapak saya kasih 3, Ibu saya kasih 2. Monggo Bapak dulu. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.